Baik, terima kasih. Kali ini saya akan memaparkan bagaimana menghadirkan dan menghasilkan misi di dalam kehidupan kaum difabel. Perkenalkan, nama saya Jonathan Elkanah Baban. Saya adalah mahasiswa STT HKBP semester 7 yang akan memasuki semester 8. Demikian yang bisa saya paparkan. Kita mengetahui bahwa teologi Allah memberikan penjelasan bahwa Allah yang maha sempurna dan maha hadir, selalu hadir terlihat secara total dalam penciptaan alam semesta, termasuk manusia dan kaum disabilitas di dalamnya. Allah mempercayakan kepada mereka mandat yang sama seperti kaum non-disabilitas, karena Allah yang membentuk mereka dalam sebuah keindahan. Dari teologi tentang dosa, dipahami bahwa dosa sebenarnya adalah pemberontakan kepada Allah yang berdampak kepada hubungan manusia dengan Allah. Dosa tidak sebatas dilihat dari dampak secara fisik ataupun di luar dari fisik. Kita mengetahui bahwa misi dalam bahasa Latin yaitu missio yang berarti pengutusan. Sedangkan dalam bahasa Inggris adalah dalam bentuk tunggal yaitu mission atau berarti karya Allah, God's mission, atau tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, our mission. Sedangkan bentuk jamaknya adalah mission, menandakan keyakinan praktis atau melaksanakan pekerjaan itu. Dari pengertian ini kita memberikan sebuah pemahaman bahwa kita sebagai umat Allah adalah umat yang diberikan tentang tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan dalam mewujudkan karya Allah di dalam dunia. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, yang menjadi fokus kita adalah bagaimana kita menghadirkan dan menghasilkan misi di dalam kehidupan kaum difabel di dunia ini termasuk di Indonesia. Bagaimana yang kita melatar belakangi adalah akan dibahas bagaimana sampai sekarang kehidupan kaum difabel, perhatian orang terhadap kaum difabel. Adapun tujuan ini adalah untuk melihat bagaimana kita tahu caranya untuk menyebarkan misi kita terhadap kaum difabel, tidak memandang status. Lalu kegiatan makalah ini adalah untuk keterlibatan warga jemaat, bagaimana dalam melaksanakan misi. Lalu adalah ketertarikan penulis pada bidang mata kuliah misiologi. Bapak Ibu yang terkasih dan juga saudara-saudara, bagaimana kita akan membahas mengenai misi dan menghadirkan misi dalam kehidupan kaum difabel. Adapun dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya bahwa Tuhan mengutus kita nih. Tuhan mengutus kita untuk menyebarkan misi dan untuk sampai kepada jemaat termasuk kaum difabel. Karena Tuhan, jangan kita pernah takut, karena Tuhan akan menyertai kita pada sampai akhir zaman. Lalu Markus 16 ayat 15 dikatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bagaimana Allah menurunkan Tuhan Yesus untuk menyebarkan Injil, dan kita juga sebagai pengutus untuk menyebarkan Injil kepada kaum difabel atau disabilitas. Difabel adalah keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk beradaptasi secara penuh dan efektif dengan orang di lingkungannya. Pada dasarnya, penyandang disabilitas dikenal sebagai istilahnya penyandang yang kurang sempurna. Namun, Komnas HAM dan Kementerian Sosial memandang bahwa istilah penyandang cacat dalam perspektif bahasa Indonesia mempunyai makna yang berkonotasi negatif dan tidak sejalan dengan prinsip umat atau hak asasi manusia. Disabilitas memiliki ragam jenis yang dapat dialami oleh setiap orang, yaitu disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera seperti tunanetra, tunarungu, tunawicara, dan ada juga menyebutkan tunadaksa. Tunanetra adalah orang yang memiliki akurasi penglihatan
dari 6 sampai per 60 setelah dikoreksi atau sama sekali tidak memiliki daya penglihatan. Tunarungu menunjukkan pada orang yang organ pendengarannya kurang baik. Tunawicara adalah orang yang terganggu fungsi berbicaranya. Tunarungu wicara adalah terganggu fungsi pendengaran sekaligus berbicara. Tunadaksa adalah suatu keadaan yang rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan tulang, otot, sendi, dan dalam fungsi yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau juga dapat disebabkan oleh bawaan lahir. Tunadaksa sering juga diartikan sebagai suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu. Ada juga tuna fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak atau lumpuh, paraplegi, cerebral palsy yang disebabkan oleh amputasi, stroke, kusta, dan lain-lain. Ada juga disabilitas atau difabel intelektual, yaitu yang keterbatasan secara intelektual maupun perilaku adaptif yang dapat diukur dan dilihat, yang dapat menimbulkan berkurangnya kapasitas untuk beraksi dalam cara tertentu. Ada juga disabilitas mental, yaitu terganggunya pikiran, emosional, perilaku. Bisa juga dibilang bipolar, depresi, dan gangguan kepribadian. Ada juga disabilitas ganda, yaitu yang dialami secara tunggal, ganda, yang bersifat permanen, bisa juga bersingkat sekitar 6 bulan kurang lebih gitu. Penyandang disabilitas ganda atau multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai 2 atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu, wicara, netra, dan tunarungu. Kaum difabel adalah kaum yang memiliki kesempatan. Kaum difabel adalah kesempatan bagi Allah untuk menunjukkan kuasa-Nya. Ada dalam Alkitab tertulis bahwa murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia." Itu terdapat di Yohanes 9 ayat 2-3. Keterbatasan kita hanyalah sementara. Ada dalam Alkitab tertulis, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Pada waktu itu orang-orang buta yang dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancarkan di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Lalu apa yang menjadi penyebab faktor disabilitas? Yang pertama adalah kecelakaan, bawaan lahir, dan juga ragam yang lainnya. Yang harus kita lakukan adalah metode yang harus kita lakukan dalam bermisi terhadap kaum difabel adalah melakukan pengamatan dan melihat beberapa informasi mengenai kaum difabel. Yang pertama adalah mengenali jemaat lebih dalam. Pada saat ini banyak jemaat atau gereja yang tidak mengenali jemaatnya, dan pada umumnya pelayan harus mengenal jemaat yang rajin ke gereja dan yang memberikan partisipasinya terhadap gereja. Namun jemaat yang malas ke gereja, yang sudah tua bahkan lansia, tidak dapat lagi pergi ke gereja, sangat jarang dikenal oleh masyarakat. Lalu yang dilakukan adalah pendekatan atau menjalin hubungan persauran, mengenali jemaat. Kehadiran juga dibutuhkan oleh jemaat. Adanya komunikasi yang baik antara gereja dan juga jemaat akan membangkitkan semangat jemaat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kehidupan gereja. Lalu memberikan perhatian, kepedulian, dan hak sebagai warga jemaat. Sebenarnya mereka juga menginginkan hak mereka dari gereja seperti mengikuti Natal, perjamuan kudus, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagai pelayan kita harus lebih memberi dan menambahkan perhatian kepada jemaat, terutama kaum difabel. Hal yang terpenting dalam membangun teologi bermisi dalam kaum difabel juga adalah dengan merangkai bangunan yang berguna bagi kaum difabel melalui pondasi-pondasi yang dibuat. Gereja merupakan suatu simbol jemaat umat Kristen yang berhimpun menjadi satu bagian untuk mencari hadirat Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Gereja dibangun dengan bergaya atau berbentuk arsitektur yang membantu kaum difabel dalam beribadah terhadap Tuhan.
Tidak hanya arsitekturnya saja, tetapi juga tata liturgi dalam gereja juga harus diperhatikan oleh gereja. Melihat dan mengacu kepada teori di atas arsitektur gereja yang ramah bagi kaum difabel harus membuat bangunan yang mudah diakses, membuat tangga layaknya perosotan, lalu dengan zaman membuat bangku untuk kaum difabel, memperhatikan hal kecil seperti kamar mandi, dan lain sebagainya. Kaum difabel memiliki peranan yang penting, yaitu adanya hak untuk penghormatan integritas, tidak dirampas nyawanya, bebas dari penelantaran, pemasungan, pengucilan, bebas dari ancaman dalam bentuk eksploitasi. Diakui, mereka diharapkan untuk mereka minta untuk diakui sebagai manusia pribadi seperti kita. Penghormatan rumah dan keluarga, mendapat perlindungan terhadap lingkungan, kehidupan pribadi dan keluarga. Hingga saat sampai hari ini masih banyak orang yang mempunyai pengertian dan paradigma yang keliru tentang pekerjaan misi. Misi itu seakan menjadi satu kata yang asing bahkan menakutkan yang harus dijauhi orang-orang. Bahkan mungkin masih banyak orang yang menganggap misi adalah kategori pelayanan yang dikerjakan oleh orang barat. Padahal misi adalah pekerjaan bagi siapapun. Karena misi adalah untuk pelayanan kita terhadap Yesus Kristus. Misi adalah tugas dan tanggung jawab gereja. Sekarang, dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, apapun profesi kita, apapun pendidikan kita, mari kita menjadi misioner, yaitu seorang utusan Tuhan terhadap kaum difabel. Dan refleksi yang bisa kita dapat adalah bagaimana kita bisa melihat kehadiran kaum difabel di masa sekarang. Sudah banyak bisa kita lihat, sudah banyak kaum difabel yang berprestasi baik secara tingkat daerah, nasional, dan internasional. Maka dari itu saya harapkan dan kita harapkan bagaimana kita menghadirkan misi dalam kehidupan kaum difabel terutama di gereja. Jangan untuk malu bermisi bagi orang-orang yang percaya. Penyandang disabilitas adalah bagian dari warga jemaat negara yang memiliki hak seluruh dalam kehidupannya. Maka dari itu, melalui tulisan ini diharapkan gereja mampu bermisi dengan tidak memandang status keadaan seseorang, dan kiranya ke depannya gereja mampu membangun kehidupan warga jemaat terutama terhadap kaum difabel yang ada di Indonesia. Karena di dalam Alkitab ditulis bahwa bagaimana kita diutus untuk menghadirkan misi bagi orang-orang di sekitar kita. Lukas 24 ayat 47 sampai 48 dikatakan, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Yohanes 17 sampai 18 dikatakan, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dalam Yohanes 17 ini dikatakan bahwa Tuhan mengutus kita juga untuk bermisi terhadap kaum difabel. Jangan pernah kita malu untuk siapapun yang punya saudara difabel. Jangan pernah malu untuk kita menyebarkan cinta kasih terhadap kaum difabel. Demikian, Shalom.